Cepu, kecamatan kecil di pinggiran Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Letaknya boleh pinggiran, namun kehidupan di Cepu justru cukup ramai dengan banyaknya fasilitas yang biasa kita jumpai di kota-kota. Akan tetapi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan Cepu, ada keresahan yang dirasakan oleh Virah. Jujur saja, Cepu memiliki sarana dan hiburan yang cukup memadai. Namun, sayangnya tidak ada satupun fasilitas literatur untuk masyarakat umum di Cepu. Keresahan Virah pun mendorong untuk membuat gerakan literasi, yang kini dikenal sebagai komunitas Cepu Baca Buku. Untuk mengenal lebih jauh komunitas ini, kami pun menemui dua orang relawan dari komunitas Cepu Baca Buku, yakni Kak Hilman dan Kak Januari. Awal mulanya komunitas baca buku itu tahun 2017. Bukan saya yang bikin, tapi ada dua teman, yaitu namanya Vira sama Indah, yang awalnya punya kegelisahan kalau di Cepu itu nggak punya akses buku, perpustakaan nggak ada, maksudnya di kecamatan nggak ada perpustakaan, atau di sini juga hanya ada satu toko buku, yaitu di Pustaka 2000 itu. Jadi kayak masyarakat Cepu kayaknya kurang akses bacaan, lalu bikin lapak buku, bikin semacam kayak kita bikin open donasi, lalu banyak yang daftar, akhirnya kita punya banyak buku, terus ya udah diberikan kepada masyarakat, dibaca gratis aja gitu, seperti itu. Kalau ditanyakan itu menarik, kadang ketika orang dikasih tahu jawaban dari kita, dari teman-teman, jawabannya bisa, tapi yang kita buru di sini adalah kita di sini dapat bahagia, capek, udah pasti dapat capek. Iya. Duit nggak ada sama sekali. Ya itu memberi akses bacaan kepada masyarakat Cepu gitu. Ya nggak melulu yang masih sekolah ya, tapi semuanya gitu. Jadi bukunya disebar gratis, bukunya macam-macam sih, ada sastra, ada hukum, ada agama, ada pertanian, ada apapun. Jadi koleksinya benar-benar yang cuma memberi akses bacaan kepada masyarakat Cepu gitu. Udah lama, jadi udah banyak ya kegiatannya CPB itu udah banyak ya. Kalau dulu awalnya itu di lapak 0 km tiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai maghrib kayak gitu. Terus pernah juga waktu di Edupak, ketika masih ada kalau pagi-pagi ada pasar itu di Edupak, ada kita juga buka di situ. Tapi ketika Edupaknya makin sepi, kita juga nggak buka di situ. Terusan di sini akhirnya, kalau di sini yang akhir-akhir ini tiap hari Minggu pukul 4 sampai sampai santainya sampai selesai. Bisa sampai jam 8, ada yang nongkrong sampai jam 8, jam 9 gitu. Kalau kegiatan yang lain yang selain baca buku itu banyak yang sudah dilakukan. Dulu ada namanya diskusi, ada bahas cerpen, bahas karyanya sendiri. Teman-teman punya cerita buku, punya cerita, dibahas bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng kayak gitu. Terusan ada lagi yang dulu itu bahas karya, jadi kita ambil satu karya dari sebuah buku yang pernah kita baca, lalu kita bahas bareng-bareng kayak gitu. Terus dulu ada lagi namanya reading club, baca buku bareng-bareng. Jadi kami bertuju dulu memilih satu buku tipis untuk dibaca lantang, dibaca read aloud istilahnya, dibaca nyaring bareng-bareng. Jadi tiap orang satu halaman sampai bukunya rampung. Jadi satu kali pertemuan bisa cuman 7 halaman, 8 halaman tergantung orangnya. Tapi yang jelas setiap kali pertemuan satu orang baca satu halaman.
masih dilaksanakan? Karena udah 2 kali gitu. Tapi kan itu kan bukunya tipis kan, jadi kalau bukunya rampung ya udah gitu. Ada 2 judul dulu, Rumah Kertas dan sama satu lagi di Pesta di Sarang Kelinci dari Juan Pablo Villalobos. Semuanya terjemahan karena kita nyarinya buku yang tipis aja yang enak dibaca. Kalau buku novel-novel Indonesia kan tebel-tebel, jadi panjang-panjang. Jadi ini bukunya cuma 70 halaman, 60 halaman gitu. Jadi namanya reading club, dibaca bareng-bareng. Lalu ketika misalnya ada yang nggak tahu artinya, yuk kita cari bareng-bareng. Nggak tahu maksud paragrafnya, yuk kita obrol-obrol. Perkembangannya ya lumayan sih, maksudnya dalam arti perkembangan dalam minat bacanya gitu ya, atau acaranya dulu perkembangannya kayaknya gini. CBB kan satu-satunya ya di Cepu itu kan, saya pikir satu-satunya yang bikin lapak buku gitu. Jadi kalau soal keterkenalannya atau ketenarannya, populernya itu makin kesini makin banyak yang pengen tahu terus tahu tiba-tiba sering kok ada yang DM gitu di Instagram, Mbak kalau mau ikut gimana, ya udah datang aja ketika lapak, ya udah gitu. Yang pegang DM bukan aku, cuman aku yang ngurusin ketika di sini ketika ada yang datang. Lebih ke lebih ke lisan aja sih, dari teman sama di IG-nya gitu, dari sosial media gitu. Pelan-pelan. Kalau misalnya dulu yang awal-awal di sini di share sama tetangga gitu kan, si ibunya yang tetangga situ nge-share, ada pamfletnya di share, terus teman-temannya dia juga di story WA gitu kan, di share. Teman-temannya juga ikut datang, di situ ada, atau di kampungmu ada, ya kayak gitu doang sih semuanya. Kalau lewat sosial media. Tantangannya itu ya karena di Cepu itu kita semacam kayak berjuang sendiri gitu ya. Jadi untuk pencapaian atau apapunnya itu kayak susah diukur gitu. Jadi tantangannya ya yang datang orangnya itu doang, mungkin 2-3 bulan baru ada 1 orang yang tertarik ikut gabung kayak gitu. Tantangannya cuma itu doang. Tapi ya karena teman-temannya sendiri sudah suka dengan literasi dan santai gitu ya udah terus dilakukan gitu. Tantangannya memang nggak ada orang lain, maksudnya jarang banget. Jadi cuma itu aja. Ya itu aja, orang-orangnya makin kesini makin dengan kesibukan masing-masing, jadi makin lama makin berkurang atau kayak gimana gitu. Tantangannya gitu dong. Sama ya itu karena minat baca di Cepu juga sangat-sangat rendah, jadi bahkan ada orang yang ketika datang udah terus-terusan gratis gede gitu, Mas ini bayar gitu, masih tanya kayak gitu. Bahkan untuk membaca pamflet yang ada tulisannya gratis gede gitu, masih dia butuh kayak ngomong, Mas ini bayar gitu. Jadi saking takutnya sama buku gitu, mengenalkan buku itu susah banget. Pemerintah daerah belum ada, tapi justru malah Kemendikbud langsung. Ya jadi tahun 2023 kemarin, lebih tepatnya aku yang mewakili Cepu Baca Buku menjadi bagian dari proyek PKN Pekan Budaya Nasional tahun 2023 di Semarang. Jadi kami di sana ngomongin soal kolektif, soal bagaimana komunitas itu bergerak di seluruh Indonesia, itu bagaimana komunitas memberdayakan dirinya gitu. Jadi di situ kayak gitu. Kalau dengan pemerintah daerah belum ada. Kalau ada rencana ke depan? Kalau rencana ke depan ada, nggak tahu, tapi nanti juga soalnya pemerintah daerah juga nggak begitu
nggak begitu respon, nggak begitu tanggap dengan hal semacam ini. Dulu pernah kita ketika ulang tahun itu bikin acara namanya malam puisi. Nah, jadi setiap kayak kita bikin panggung, terus siapapun dikasih buku-buku puisi di meja depan kayak gitu. Siapapun yang pengen baca puisi, ambil aja buku terus cari puisinya lalu dibacakan di depan. Kayak gitu. Pernah bikin kayak gitu kan. Dulu tempatnya di mana di Edupark pernah ketika pengen di kecamatan terusan sama minta izin sama sama salah satu orang di kecamatan itu bilangnya ngapain sih mbak bikin kayak gitu. Sejak itu oke kita bikinnya di warung-warung aja, di warung nggak usah di pemerintah daerah. Mereka mendatangi singa atau mereka kami akan menjamin kau kenyang singa dengan memberikan gaji tetap. Aku suka sastra dari dulu, dari bahkan sebelum di Cepu aku udah ikut komunitas sastra di banyak tempat di Semarang. Ketika aku kerja di Bekasi juga di Bekasi, ketika di Jakarta juga ikut komunitas di Jakarta, ketika di Bandung juga ikut komunitas di Bandung. Aku sering ikut komunitas dan bahkan bikin gitu, sastra, literasi gitu. Terus ketika aku pulang ke Cepu, balik Cepu, karena di Cepu belum ada. Ketika itu aku pulang Cepu, di Cepu belum ada, aku malah ke larinya Bojonegoro. Relawan karena satu atau memang suka berkegiatan. Aku suka gerak, aku suka ngumpul sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman. Awalnya gitu. Semakin kesini akhirnya ketemu sama ada anak-anak kecil, ada teman-teman yang juga kebetulan saling support untuk semua apapun yang kita inginkan. Dalam artian ketika aku punya hobi ini, foto lah katakanlah ya, aku punya hobi foto, mereka siap nyupport. Tunas tahu para jagung benar-benar ingin berpesta tanpa tahu apa yang telah dialami oleh bapak saya. Bapak telah susah payah merekayasa cuaca. Kalau jadi relawan sendiri itu ada open rekrutmen atau yang ada? Kita beberapa kali kita lempar info ke IG karena kita memang medianya di IG. Beberapa ada yang masuk ke sini, tapi beberapa juga ketika sudah masuk, yaitu namanya kalau kita nyebut seleksi alam, betah-betahan. 1-2 kali ikut lapak, terus lapak ketiga udah mulai kendor, semakin kendor terus hilang. Itu udah biasa kayak gitu kalau di komunitas manapun juga gitu ternyata. Tapi tetap dilanjutin. Tetap kita lanjutkan sebisanya. Harapan saya untuk Rumah Baca Buku yang pertama ya tetap jalan, kegiatan yang sudah kita rencanakan, kegiatan yang sudah kita canangkan tetap jalan sampai hari ini dan seterusnya, semoga. Sesimpel itu sih kita cita-citanya, enggak yang muluk-muluk kita harus punya ini target yang kita bikin event yang gede, itu enggak sampai ke situ. Yang penting kita lapak jalan minimal, terus ada beberapa kegiatan lain yang tetap bisa jalan. Iya tahu dek. Dinosaurus masih hidup. Halo. Sudah 7 tahun, komunitas Baca Buku Cepu berdiri. Ia konsisten menjadi satu-satunya komunitas yang menyuarakan pentingnya literasi di Cepu. Walaupun seringkali dihadapi berbagai tantangan dalam prosesnya. Harapan mereka sederhana dan tidak pernah berubah. Mereka hanya ingin meningkatkan kesadaran membaca masyarakat Cepu. Ini bukan cuma tugas mereka, tapi juga kita untuk masa depan yang lebih baik.
Karena seperti kata Garnisun Kailor, satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru dapat mengubah dunia. Dari masuk kok malah izin bareng. Di saat biru langit memudar perlahan, ku tenang. Sandarku di balik kehangatan sederhana senja, sederhana. Betul. Panik banget ya sih. Nah, Mindang, kejar apa juga kowe, Mi? Yo, nelfon kontak. Sige. Tan kaki dosa tan. Dosa. Tiap hari begini, bangun pagi lagi, pergi dan pulang sore hari, sibuk mengejar mimpi hingga aku lupa diri, perlu disenangi. Ada waktunya nanti kita lepaskan tumpukan hidup semasa dan semua omong kosong ini. Kemana kita hari ini? Sudah matahari, ceritakan lucunya dunia, sadari hidup butuh bahagia. Kemana kita hari ini?
sederhana, bahagia, ini lengkap sudah sama-sama. Hingga nanti kita tutup mata. Ingin punya rumah di tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita